Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam Light of Revival. Kita bersyukur kepada Allah Tritunggal karena kita masih diberikan kehidupan dan masih diberikan dorongan untuk boleh merenungkan ajaran firman Tuhan dari kitab suci. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 3 ayat 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ya Tuhan, jadilah perisaiku. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini Mazmur 3 ayat 3 merupakan satu bagian dari doa ratapan Daud. Kita bisa bertanya mengapa Daud meratap. Kalau kita baca di dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang pertama dan yang kedua, kita bisa temukan di situ bahwa ternyata Daud menghadapi musuh yang sangat banyak. Nah, latar belakang dari Mazmur ini sebenarnya bisa kita jumpai dalam kitab 2 Samuel pasal 15 sampai 19. Di situ kita bisa baca bahwa ada seorang anak Daud namanya Absalom, dan dia sedang merencanakan persepakatan untuk merebut tahta dari ayahnya. Ketika Daud mendengar kabar ini, Daud kemudian memutuskan untuk melarikan diri bersama-sama dengan para tentaranya. Kenapa Daud melarikan diri? Kenapa Daud tidak balik melawan Absalom? Padahal Daud itu sangat hebat dalam peperangan. Pasukan-pasukan Daud itu bukan pasukan-pasukan yang bisa dianggap remeh. Bahkan Absalom pun mengakui bahwa Daud serta pasukannya adalah orang-orang yang gagah perkasa dan punya kemampuan perang yang luar biasa. Tetapi Daud memutuskan untuk lari dan tidak melawan. Kenapa? Paling tidak ada dua alasan kenapa Daud melakukan hal itu. Pertama, karena Absalom adalah anaknya sendiri. Daud sangat mengasihi Absalom. Dia tidak ingin berperang melawan Absalom. Yang kedua, karena Daud sadar meskipun tahta kerajaan itu adalah haknya, tetapi hak itu diberikan kepadanya oleh Tuhan. Tahta itu diberikan kepadanya oleh Tuhan. Sehingga kalau Tuhan ingin mengambil tahtanya, maka Daud harus tunduk. Daud tunduk pada kedaulatan Tuhan sebagai pemberi dari tahta itu. Nah, ini yang menyebabkan Daud memutuskan untuk dia melarikan diri dan tidak melakukan perlawanan. Dalam kisah selanjutnya nanti, setelah beberapa waktu kemudian baru Daud menyusun pasukan untuk melawan Absalom. Tapi bahkan pada saat itu pun Daud mengatakan, perlakukan Absalom dengan baik karena aku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Daud punya kekuatan militer yang baik, yang hebat. Daud punya hak atas tahta itu. Tetapi Daud tidak menggunakan hal-hal istimewa itu. Karena dia mengasihi Absalom dan karena dia sadar bahwa tahta itu milik Tuhan yang berdaulat. Tuhan bisa mengambilnya kapanpun Tuhan mau. Dari sini kita bisa berpikir tentang Mazmur pasal 3 ini. Daud sedang menghadapi banyak musuh, dan seharusnya ketika dia menghadapi musuh yang banyak, dia seharusnya minta kekuatan untuk melawan. Tetapi menariknya dalam bacaan kita di ayat yang ketiga, yang Daud minta adalah apa? Tuhan menjadi perisai. Di situ disebutkan Tuhan adalah perisai yang mengelilingiku. Saudara-saudara, pada hari ini atau mungkin hari yang kemarin atau mungkin hari yang akan datang, kita akan bertemu dengan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang berniat jahat pada kita. Kita mungkin berpikir ketika bertemu dengan orang seperti itu, kita akan segera berpikir bagaimana caranya saya bisa punya kesempatan untuk membalas. Atau saya harus cari cara supaya bisa skak dia. Saya harus bisa cari cara untuk bisa bungkam mulut orang ini, supaya dia tahu diri misalnya. Tetapi mari dalam kondisi seperti itu kita lihat pada Mazmur 3 ayat 3. Hal pertama yang Daud minta,
bukan pedang, tetapi perisai. Ketika kita menghadapi orang-orang yang demikian, biarlah kita boleh meneladani Daud dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah perisaiku, jadilah perisaiku." Bisa dengan alasan yang sama seperti Daud, karena kita mengasihi orang itu, atau karena kita sadar bahwa apapun hak kita, Tuhan yang berdaulat itu berdaulat untuk mengambil hak itu dari kita atau memberikan hak itu kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas pelajaran yang kami dapatkan hari ini dari firman Tuhan. Bapa berdoa supaya pelajaran ini boleh betul-betul tertanam dalam hati pikiran kami. Tuhan, tolong kami ketika menghadapi orang-orang yang menyakiti kami atau berbuat jahat pada kami, supaya kami dilindungi, supaya kami dibentengi oleh Tuhan, supaya kami jangan langsung berpikir untuk membalas, jangan langsung berpikir untuk mempertahankan hak kami dengan sehebat-hebatnya. Tapi Tuhan, tolong supaya hal pertama yang kami pikirkan dan kami minta adalah biar Tuhan yang menjadi perisai kami. Menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, tolong sertai kami. Ampuni dosa salah kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun langkah kehidupan kita. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita sekalian. Amin.